Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun dari tidur, kami masih bisa bernafas. Kami sungguh percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Dan kami mau bersekutu dengan-Mu ya Tuhan dengan membaca merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami dikuatkan dan melalui firman-Mu lah kami dihibur dan juga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kami siap membaca merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu roh yang lebih besar dari apapun. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Artinya semua keinginan duniawi dapat melenyapkan hidup seseorang semakin menjauh dari Tuhan dan membawanya kepada jurang kebinasaan. Tetapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setiap orang percaya pasti punya kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun seringkali menjadi persoalan adalah roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Ditambah lagi dengan kuatnya arus dunia ini, sehingga kita pun gagal dan gagal lagi untuk hidup dalam kebenaran. Bagi orang percaya yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan, bukan saja akan diberi kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi juga diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Ia yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk melawan arus duniawi, sehingga kita dapat melawan arus duniawi ini dan hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia yang kita baca tadi. Saudara, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak sanggup, aku lemah, aku tak mampu melakukan ini dan itu. Karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, di tengah badai, masalah dan pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Ia memberikan roh-Nya untuk mengalahkan dunia dan menguatkan kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Bahkan Roh Kudus akan menyertai kita dalam menjalani hidup sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Nah saudara, ada banyak perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti. Namun Roh Kudus hadir untuk mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Sehingga kita dapat mengambil sisi positif di setiap peristiwa. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Roh Kudus kita mampu menjalani hidup dengan kepala tegak berdiri tanpa ketakutan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami diingatkan pagi hari ini bahwa roh yang ada dalam diri kami ketika kami sudah percaya kepada Tuhan lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Roh itulah yang memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak takut lagi untuk menghadapi roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya roh itu ada di dalam diri kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami sudah siap untuk masuk dalam berbagai kegiatan kami hari ini. Sertai kami semua, sertai apapun yang kami lakukan, kerjakan, usahakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.